Dunia modern menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Ketika kemajuan teknologi dan globalisasi melaju pesat, sebagian besar kekayaan dunia justru terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sementara itu, di sisi lain jutaan manusia masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Fenomena ini tidak sekedar persoalan ekonomi, melainkan potret nyata dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan global yang terus mengakar. Menurut laporan Oxfam, 1% populasi terkaya di dunia kini memiliki kekayaan lebih besar dibanding setengah populasi termiskin. Angka ini menggambarkan betapa tajam jurang sosial yang terbentuk akibat sistem ekonomi yang berorientasi pada kapital. Mekanisme pasar bebas seringkali menempatkan keuntungan sebagai tolak ukur utama, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Akibatnya, nilai kemanusiaan tergeser oleh kepentingan ekonomi, dan keadilan menjadi konsep yang semakin jauh dari kenyataan. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah kepemilikan mutlak manusia, melainkan amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang berarti agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menegaskan prinsip distribusi yang adil, bahwa ekonomi tidak boleh berputar pada lingkaran sempit pemilik modal. Islam menolak penumpukan harta yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat. Sebaliknya, Islam menempatkan keadilan sebagai poros utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Karena kesejahteraan sejati tidak dapat terwujud tanpa keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan manusiawi. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam menegakkan mekanisme retribusi kekayaan yang nyata dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengatasi kesenjangan pendapatan. Larangan terhadap riba menjadi bentuk perlindungan terhadap eksploitasi finansial. Sementara konsep kerjasama, seperti musyarakah dan mudharabah, menciptakan sistem yang berbasis keadilan dan resiko bersama. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemakmuran, tetapi menuntut agar kemakmuran itu membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi hari ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga cerminan dari lunturnya nilai moral dan tanggung jawab sosial. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolak ukur keberhasilan. Padahal, kemajuan sejati tidak bisa diukur dari angka pertumbuhan semata. Di balik grafik yang meningkat, masih ada jutaan orang yang tertinggal dan kehilangan akses terhadap keadilan. Islam memberikan arahan yang tegas bahwa kesejahteraan tidak boleh terpusat pada segelintir orang, melainkan harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan dan kemanfaatan menjadi pedoman untuk membangun tatanan ekonomi yang produktif sekaligus berkeadaban. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam telah menawarkan solusi nyata agar distribusi kekayaan tidak lagi timpang dan ketidakadilan dapat diminimalisir. Karena itu, sudah saatnya kita tidak hanya memahami konsep keadilan ekonomi Islam sebagai teori, tetapi menerapkannya dalam kehidupan nyata, dalam cara kita bekerja, berbisnis, dan berbagi manfaat. Dunia membutuhkan perubahan arah dari sistem yang berorientasi pada keuntungan, menuju sistem yang berlandaskan keberkahan. Dan perubahan itu tidak dimulai dari kebijakan besar semata, tetapi dari kesadaran individu untuk mendapatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Sebab, pada akhirnya keadilan bukan hanya prinsip yang diajarkan, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan. Dan hanya dengan memahami serta menerapkan solusi yang ditawarkan Islam, kita dapat mewujudkan ekonomi yang benar-benar adil, berkelanjutan, dan bermartabat.